الرحمن بفضل وجميع شراح المقدمة الحضرمية والمحشين على الشروح ومشايخهم وتلمذتهم والخدين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء وصلاحيها ومن أمرها هذا الرباط سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية الفرج على عاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fadl radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fi darina amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabuz zakah ila qauli babi zakah ila qaulihi wa dzalika fi anwa'. Kemarin kan dikatakan zakat itu wajib dengan berapa? 5 syarat ya. Hur, muslim, ghairil janin, kemudian apa? Kuwatul milik dengan ta'yinul malik. 5 itu syaratnya. Nah, di sini sekarang diterangkan macam-macamnya zakat sesuai yang diterangkan kemarin. Wadzalika fi anwa. Zakat itu ada beberapa macam. Pertama, zakat itu ada 2 macam dulu ya. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal, zakatnya harta ya. Jadi harta kemarin sudah jelaskan bahwa harta walaupun halal 100% didapatkan dengan cara halal 100% tapi akan memiliki sisi negatif dan positif. Cara menghilangkan sisi negatif ini, sisi madarat itu harus dengan cara zakat. Nah, ini zakat mal, zakat untuk membersihkan mal. Ada zakat badan untuk membersihkan badan. Ya. Jadi kayak orang puasa itu ketika dia ngomong yang tidak pantas atau melakukan hal-hal yang apa sifatnya nuruti syahwat walaupun itu mubah, itu akan mengurangi puasanya ya. Nah, untuk membersihkan itu dengan cara zakat fitrah, menzakati badan. Nah, sekarang akan diterangkan terlebih dahulu zakat mal ini. Wadzalika fi anwa. Zakat mal itu ada beberapa macam. Di sini ada berapa? 6 ya. Al-mawashi, peternakan, khusus apa? Onta, sapi, dan kambing. Kemudian an-nabat, bukan al-banat ya. Zakatun nabat, itu zakatnya nabat. Ini pertanian dan perkebunan. Nanti akan diterangkan. Pertanian ini semua hasil pertanian yang layak dijadikan makanan pokok. Artinya secara gizi itu memenuhi syarat untuk dijadikan makanan pokok. Walaupun masyarakat tidak menjadikan sebagai makanan pokok. Kayak apa misalnya? Kacang hijau. Orang itu tidak menjadikan sebagai makanan pokok di sini. Padahal itu layak untuk jadi makanan pokok. Itu, jadi makanan pokok. Orang sini tidak menjadikannya. Jadi hatta makan kacang hijau, bubur kacang hijau habis 1 mangkok atau 2 mangkok, sudah sarapan? Belum. Barusan itu apa? Nyemil. Itu. Padahal itu layak untuk jadi makanan pokok. Nah, ini pertanian dan perkebunan. Perkebunan itu hanya 2 yang wajib zakat. Hanya korma sama anggur. Lainnya tidak wajib. Kemudian nakden, simpenan emas perak. Sekarang juga simpenan uang ya, ditabung di rekening atau ditabung di rumah. Itu nanti wajib zakat. Kemudian at-tijarah, perdagangan, dagang apapun, wajib zakat. Kemudian al-ma'din, pertambangan, khusus tambang emas dan perak. Itu selainnya tidak wajib. Tambang batu bara, tambang-tambang yang lain tidak wajib ya. Ar-rikaz, harta temuan. Ini juga nanti dikhususkan emas dan perak. Akan diterangkan satu persatu, ini secara global saja. Sekarang di sini wadzalika fi anwa. Zakat itu ada beberapa macam. Al-awwal an-na'am. An-na'am ini bahasa Arab yang enggak ada terjemah bahasa Indonesianya. Apa coba na'am? Antum artikan hewan ternak, enggak tepat. Karena na'am ini khusus ternak onta, sapi, kambing. Kita ayam juga ternak, bebek juga ternak, angsa juga ternak. Enggak punya kita. Dan banyak dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bahasa Arab tidak ada terjemah bahasa Indonesia yang pas.
Jadi na'am ini artikannya yang pas apa? Ya akhirnya dipanjangkan itu. Ternak, sapi, onta, atau kambing. Itu. Ternak, sapi, onta, atau kambing. Nggak bisa, arti yang pas itu nggak bisa. Ya memang bahasa selain Arab itu terbatas. Lah dari mufradat saja sudah kelihatan. Bahasa Arab itu mufradatnya berapa? 13 juta lebih. Suku katanya mufradatnya bahasa Arab itu 13 juta lebih. Bahasa Inggris mufradatnya hanya sekitar 1.300.000. Berarti berapa? 10%. Bahasa Arab 13 juta. Bahasa Inggris sekitar 1.300.000-an. 10%. Bahasa Indonesia berapa? 135.000. Mufradatnya bahasa Indonesia itu 135.000. Artinya kalau dibanding bahasa Arab 1%. Gimana bisa mufradat 1% mewakili 100% itu ya? Enggak mungkin. Jadi banyak bahasa apa? Bahasa Arab itu enggak ada terjemah pasnya. Akhirnya ya pakai mudhof ilaih, lah gitu, pakai idhofah andalan orang Indonesia sudah ya. Itu semua kaos kaki, kaos tangan, kaos oblong, kaos apa lah begitu. Semua serba kaos, enggak tahu namanya ya. Kaos kaki enggak tahu namanya. Kaos kan ini akhirnya asalnya kan ya yang kita pakai dalam ini. Yang dipakai kaki bingung namanya. Oh, kaos kaki. Yang dipakai tangan bingung namanya kaos tangan ya. Itu. Nanti pembungkus jambu enggak tahu namanya kaos jambu. Nah, begitu ya. Nah, jadi apa? Andalannya orang Indonesia itu idhofah sudah. Kekurangan kata akhirnya serba idhofah. Nah, jadi ini yang pertama. Zakat yang pertama ini al-mawashi atau an-na'am. Khusus ternak, onta, sapi, kambing. Dengan semua tipe. Tapi yang onta ternak, sapi liar seperti banteng, apalagi mak banteng ya tidak wajib zakat itu. Kemudian kambing ternak, bukan kambing liar. Kambing liar bahasa Hadromatnya itu wi'al. Ada kambing liar itu larinya kenceng, sulit ditangkap itu. Dan apa? Takut ke orang. Beda, itu tidak wajib zakat itu. Itu bukan kambing ternak, itu kambing liar, wi'al namanya. Al-awwal an-na'am. Fa fi kulli khamsin minal ibil ila 20 satun. Jadi zakatnya onta itu kalau masih di bawah 25 itu. Kalau masih di bawahnya 25, zakatnya itu bukan pakai onta, tapi pakai kambing. Jadi onta itu 1 sampai 5 ini syatun. Gitu. 1 sampai 5 ya. Itu. 1 sampai 9. Oh bukan, 1 enggak ada. Ya, 1 enggak wajib zakat. Onta itu 5 sampai 9 ini apa? Enggak usah disampaikan wis. 5. Kalau 10 2 sya. Ya. Itu. Kalau 15 3. 20 4. Ini zakatnya onta. Jadi sebelum mencapai angka 25 itu zakatnya pakai kambing. Jadi punya 5 ekor unta itu zakatnya 1 ekor kambing. Dengan syarat sebentar lagi akan diterangkan. Kalau 10 ekor baru 2. 5 sampai 9, 6 sampai 9 namanya disebut wakos. Jadi hitungan di tengah-tengah ini namanya wakos ya. Wa'fu anil auqasi fin nusubi ya di Zubat ya. Auqas jamaknya wakos. Wakos ini ya ini. 5 kan 1 ekor kambing, 10 kan 2 ekor kambing lah. 6 sampai 9. Nah, ini namanya angka tengah-tengah, angka wakos. Di makfu ini, tidak ada zakat tambahan. Orang punya 5 ya 1 ekor kambing. Orang punya 7, 9, tetap ya 1 ekor kambing-kambing yang sama. Bukan yang lebih besar, enggak, tetap sama. Jadi makfu itu, ini namanya wakos. Angka yang di tengah-tengah antara nisab pertama dengan nisab kedua. Dengan nisab kedua dengan nisab ketiga. 10, 2 ekor kambing. 15, 3 ekor kambing. 20, 4 ekor kambing lah. Kalau 25 baru zakatnya onta nanti. Kita baca. Fa fi kulli khamsin minal ibil ila 20 syatun. Setiap 5 ekor onta sampai 20 zakatnya kambing. Dengan perincian seperti ini. 5 1 ekor, 10 2 ekor, 15 3 ekor, 24 ekor ini perinciannya. Kambing yang bagaimana? Ini jaza'atun.
Jada'atun ada taknya. Berarti cewek. Ya. Dalam bab zakat, cewek lebih utama dibanding cowok. Kenapa? Cewek itu menghasilkan air susu. Menghasilkan anak kalau dipiara. Kalau cowok cuma tambah gede. Tidak menghasilkan susu, tidak menghasilkan anak. Ya. Tidak mengandung, walaupun dia yang berulah ya. Itu dia yang berulah, tapi dia tidak menghasilkan anak. Dipelihara berapa tahun, cuman bisanya tambah gede. Ya. Tapi nggak menghasilkan susu, tidak menghasilkan anak. Cuman provokator. Ya, provokator. Yang bisa menghasilkan susu dan menghasilkan anak. Jadi hewan betina itu kalau nggak diprovokasi oleh hewan jantan, itu yang nggak bisa menghasilkan susu, nggak bisa menghasilkan anak, hanya provokator tok dia. Nah, itu. Jadi intinya dalam bab zakat, hewan betina lebih afdol dibanding hewan jantan. Dan nanti ada kaidah, dalam zakat hewan itu tidak boleh mengeluarkan hewan jantan. Dalam zakatnya ternak itu tidak boleh mengeluarkan hewan jantan. Harus hewan betina, kecuali beberapa pengecualian ada 5 nanti. Nanti ada 5. Kaidah asal, zakat hewan harus betina. Yang dikeluarkan harus betina. Kenapa? Lebih manfaat kepada fuqara, masakin, dan mustahikin yang lain. Karena bisa menghasilkan susu, menghasilkan anak. Wadah ya? Tidak boleh mengeluarkan zakat hewan jantan, kecuali dalam 5 contoh. Dalam 5 keadaan. Ini dok nanti. Boleh mengeluarkan hewan jantan. Setelah itu harus betina. Termasuk ini. Zakat onta yang berupa kambing. Ini boleh milih jantan. Boleh milih betina. Makanya di sini zakatnya syatun. Kambing. Kambingnya apa? Jada'atun au jada'un. Jada'ah betina. Kalau jada' jantan. Tidak ada taknya. Jada'ah itu mana aslinya jada' itu. Yang giginya sudah jatuh. Tanggal. Giginya sudah copot. Tanggal itu nama jada'. Jada'atu do'nin. Do'nin itu kambing gibas. Domba itu. Yang bulunya tebel. Ya, bulunya tebel itu namanya do'n. Lahusanah. Yang sudah berusia 1 tahun. 1 tahun genap. Masuk usia kedua. Jadi harus 1 tahun genap. Tidak boleh. Hatta kurang sehari nggak boleh. Harus 1 tahun lebih. Sudah masuk usia kedua. Ini zakatnya ini. Baik yang 5 ekor 1 kambing, 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor 4 kambing. Ini per kambingnya harus ini. Kambing gibas jada'ah atau gibas jantan atau gibas betina yang sudah berusia 1 tahun genap masuk usia kedua. Atau cukup giginya tanggal walaupun belum 1 tahun. Di atas 6 bulan, belum 1 tahun, giginya tanggal, cukup sudah. Kalau belum tanggal, harus 1 tahun. Giginya belum copot ya. Gigi kambing itu belum copot, mau tidak mau harus 1 tahun. Jadi ima giginya tanggal di atas 6 bulan, walaupun belum 1 tahun, atau 1 tahun walaupun giginya tidak copot. Pilihannya itu ya. Ini kalau kambing gibas, jantan atau betina, lahusana. Au saniyah. Saniyatu ma'zin. Au saniyun. Saniyah au sani. Saniyah betina ya. Sani jantan. Boleh milik hewan jantan. Ma'zin itu kambing kacangan. Kan ada kambing domba yang bulunya tebel itu, yang banyak lemaknya dagingnya ya. Ada kambing yang kacangan itu. Nah, ma'zin itu kambing kacangan. Saniyah apa ini? Ya Mbak Saniyah. Ya, Mbak Saniyah. Jadi ada orang namanya Saniyah ya. Banyak kan? Mbak namanya Saniyah ya. Itu Mbak Empek itu. Jangan keras-keras ya. Mbak Empek. Saniyah itu Empek. Empek yang umur 2 tahun, 2 masuk 3 ya. Jadi zakatnya onta ini 5, 10, 15, 20 itu kambing. Boleh milih kambing gibas boleh, kambing kacangan boleh. Kalau kambing gibas umur 1 tahun, jantan atau betina, masuk kedua. Umur 1 tahun lengkap, genap, masuk 2. Kalau kambing kacangan, boleh jantan betina, saniyah atau sani. Jantan atau betina harus umur 2 tahun. 2 tahun genap. Masuk ketiga. Tidak cukup giginya tanggal, harus 2 tahun. Sama kayak kurban. Kurban itu kalau kambing kacangan harus 2 tahun genap, masuk 3. Tanggal atau tidak tanggal? Tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau
Kacangan. Kalau gibas beda. Kalau gibas domba itu boleh sudah giginya tanggal walaupun belum 1 tahun atau 1 tahun genap walaupun belum tanggal, itu khusus gibas. Kacangan tidak bisa, baik dalam zakat ataupun dalam kurban. Intinya kambing yang boleh dikeluarkan sebagai zakatnya onta itu kambing yang memenuhi syarat kurban. Usianya sama seperti kurban. Gibas 1 tahun, jantan atau betina. Kacangan 2 tahun, jantan atau betina ini. Ausaniyatu ma'zin. Sania itu yang berusia 2 tahun, perempuan, betina. Ma'zin, kambing kacangan. Ausaniyun, lahu sanatan. Umur 2 masuk 3. Wa fi khamsin wa ishrin. Kalau sudah mencapai 25 onta itu, maka bintu makhadin lahasanah. Nah, jadi kalau 25, maka zakatnya bukan kambing, tapi onta. Onta yang diistilahkan dengan istilah bintu makhad. Bintu makhad ini apa? Lahasanah. Umur 1 tahun genap masuk 2. Ya, umur 1 tahun genap masuk 2. Bintu anak perempuan, berarti harus onta betina, tidak boleh onta jantan. Sebagaimana tadi sudah diterangkan, zakatnya hewan harus hewan betina. Tidak boleh hewan jantan kecuali dalam 5 contoh. Contoh pertama apa? Ketika zakatnya kambing untuk onta yang di bawah 25 ya. Yang di bawah 25. Lah untuk 25 perempuan, lah ini bintu. Jadi onta perempuan, bintu makhot. Bintu ini yang dikeluarkan, makhot ini maknya. Makhot itu onta yang hamil. Makhot itu onta yang hamil. Artinya yang dikeluarkan sebagai zakat, kalau umur sudah mencapai 25 onta, itu 1 ekor onta bintu makhot. Onta bintu makhot itu umur 1 tahun. Kenapa disebut bintu makhot? Karena biasanya onta itu akan hamil lagi kalau anak sebelumnya sudah usia 1 tahun. Normalnya begitu, normalnya. Normalnya onta itu mengandung lagi, mulai hamil lagi kalau anak yang pertama sudah berusia 1 tahun. Itu normalnya onta. Makanya disebut bintu makhot. Jadi onta tidak terlalu besar, yang emaknya waktunya hamil lagi. Artinya onta umur 1 tahun. Lahasana, ini namanya bintu makhot. Boleh milih, ini surah kedua. Boleh mengeluarkan hewan jantan. Au ibnu labun. Ini. Ketika 25, aslinya bintu makhot. Atau boleh ibnu labun. Ibnu labun berarti jantan ya. Onta jantan yang anaknya labun. Labun ini maknya. Labun ini menyusui. Apa ibnu labun? Lahu sanatani. Yang sudah berusia 2 tahun genap. Masuk ketiga. Kapan boleh mengeluarkan ibnu labun? Kalau tidak nemu bintu makhot. Jadi ketika ada orang punya 25 ekor onta, zakatnya bintu makhot. Kalau ada. Kalau dia punya. Kalau nggak punya nggak harus beli. Cari ontanya lain. Ada ibnu labun nggak? Oh ada ibnu labun. Keluarkan. Ibnu labun ini jantan, tapi punya keunggulan. Usianya 2 masuk 3. Disebut ibnu labun. Kenapa? Dia onta jantan yang emaknya sudah waktunya nyusui adiknya. Kalau tadi umur 1 tahun, emaknya sudah waktunya hamil lagi kan ya? Nah, kalau sudah umur 2 tahun, anak yang kedua lahir. Ya, anak yang adiknya ini lahir udah menyusu ke emaknya. Makanya disebut ibnu labun. Jadi onta jantan yang emaknya sudah waktunya nyusui adiknya. Ini istilah. Maksudnya onta yang umur 2 tahun. Kalau tidak nemu bintu makhot, boleh diganti ibnu labun. Ini surah kedua. Boleh mengeluarkan zakat hewan jantan. Wah deh. Tidak harus emaknya tidak emak. Jadi pokok onta umur 1 tahun, walaupun emaknya tidak hamil, ya tetap dikatakan bintu makhot. Onta umur 2 tahun, ya dikatakan bintu labun atau ibnu labun, walaupun emaknya nggak nyusui. Ya. Ini istilah saja. Istilah. Udah. Ini boleh mengeluarkan ibnu labun, infaqadah kalau tidak nemu bintu makhot. Selama nemu bintu makhot, tak boleh diganti ini. Padahal ini kan mungkin lebih mahal kan ya? Kan umur 2 tahun ini. Ini masih setahun. Ini mungkin lebih mahal walaupun jantan. Iya, tidak boleh. Kalau tidak nemu ini baru ganti ibnu labun. Kemudian berikutnya. Wa fi sittin wa salasin. 36. 25 sampai 35 masih ini zakatnya. Berarti 26 sampai 35 itu namanya apa tadi? Wakos ya. Wakos ini. Tidak ada tambahan zakat. Itu makfu itu. Baru 36 wajib zakat ini.
Wa fi sittin wa salasin bintu labun. Bintu labun ya tadi itu. Onta yang sudah berusia 2 tahun. Yang maknya sudah waktunya nyusui adiknya. Cuman betina. Kalau ini kan ibnu ya. Ibnu jantan. 36 ini zakatnya bintu labun 1. Wa fi sittin wa arba'in. Kemudian naik lagi 46. Sampai 36 sampai 45 itu masih tetap bintu labun ya, bintu labun. Lah kalau sudah 46 naik hikoh. Ganti onta hikoh. Hikoh bukan hikun. Kalau hikun jantan. Kalau hikoh ada taknya, betina. Kalau sudah punya 46, zakatnya hikoh. Hikoh itu apa? Onta ini. Laha salas. Sudah berusia 3 tahun. Kalimat hikoh itu diambil dari kata berhak. Ya, berhak. Kenapa onta hikoh disebut hikoh umur 3 tahun? Karena onta itu kalau udah 3 tahun, sudah berhak untuk dikawinkan, sudah berhak untuk dimuati, dikasih muatan. Kalau umur 2 tahun jangan, tidak kuat. Kalau 3 tahun baru bisa dibuat ngangkut-ngangkut barang atau dinaiki orang, ya ditunggangi orang, itu bisa. Makanya disebut hikoh. Umur 3 tahun. Wa fi ihda wasitin, naik lagi 61. Nah, kalau 61 ini jaza'atun. Jada'a berarti betina ya. Onta betina. Tadi ada jada'a kambing. Onta juga ada istilah jada'a. Kalau kambing jada'a tadi umur berapa? Setahun. Karena kambing setahun itu giginya lepas biasanya. Ganti gigi baru. Lah kalau onta enggak. Giginya lepas itu kalau ini. Berapa? Laha arba. Umur 4. Jadi umur 4 ulang tahun kelima. Ulang tahun kelima, jadi masuk tahun kelima, bukan ulang tahun kelima, ulang tahun keempat, masuk tahun kelima. Nah ini disebut jada, baru onta giginya lepas. Kalau kambing setahun sudah lepas. Kalau onta biasanya 4 tahun. Nah kalau punya 61, jadaah. Onta betina yang berusia 4 masuk 5. 60 masih tetap hikoh. Kemudian naik lagi. Wa fi sittin wa sab'in 76. Kalau 76 ini binta labunin 76. 75 masih tetap hikoh. Tetap jadaah. Kalau 76 ini 2 bintu labun. Ya bintu labun yang tadi itu umur berapa? 2 masuk 3. Betina 2 itu. Kemudian wa fi ihda wa tis'in 91 naiknya lagi. 91 wa fi ihda wa sitin hiqqatani 2 hiqqah. Umur 3 masuk 4. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin 121 mi'atin wa ihda wa ishrin salasu banati labun 3 pintu labun zakatnya itu. Wa fi mi'atin wa salasin naik lagi 130. Kalau sudah 130 itu. Wa fi mi'atin wa salasin hiqqatun wa binta labunin. 1 hiqqah plus apa? 2 bintu labun. Ini zakatnya. Jadi kalau sudah 130, 1 hiqqah dan 2 bintu labun. Habis itu enak sudah, pakai rumus. Setelah 130 pakai rumus. Setiap naik 10 berubah. Perubahan setelah 130 per tambah 10 ya. 140 berubah. Kalau masih 139 tetap ini. 140 berubah. Sampai 149. Tetap itu. 150 berubah. 160, 170, 180. Pakai rumus itu. Nah, setelah ini. Wa fi mi'atin wa salasin hikau wa minta labun. Summa fi kulli arba'in bintu labun. Wa fi kulli khamsin hikau. Setelah itu pakai rumus. 140. Ini dibagi. Setiap 40 ekor dikeluarkan bintu labun, setiap 50 hikoh. Jadi 40 sama dengan bintu labun. 50 sama dengan hikoh. Coba 140 ini, harus habis, tak boleh pecah. Berapa ini? 140 ini berarti kan sama dengan 50, 50, 40. Berapa zakatnya? 50 apa zakatnya? Hikoh, 2 hikoh berarti ya 40 bintu labun. Kalau 130 1 hikoh 2 bintu labun. Kalau 140 berubah 2 hikoh
Ya, 1 bintul labun. Kalau 150, ya berarti 50 kali 3 apa? 3 hikoh. Kalau 200 ini bisa 40 kali 5, bisa 50 kali 4. Ya kan? Kalau 40 kali 5 berarti 5 bintu labun. Atau 50 kali 4. 4 hikoh itu kalau 200. Wadah ya? Harus habis, nggak boleh tersisa. Ya, harus habis. Nah, summa fi kulli arba'in bintu labun. Setelah apa ini? Setelah melewati 130 pakai rumus. Setiap 40-nya dikeluarkan bintu labun, setiap 50-nya dikeluarkan hikoh. Summa fi kulli arba'ina hikoh bintu labun wa fi kulli khamsin hikoh. Udah. Waman faqada wajibahu. Ini istilahnya jubron. Ini insyaallah kita bahas waktunya lagi. Ini kalau tidak nemu wajibnya hikoh, tapi tidak punya hikoh, punyanya yang di bawahnya bintu labun, atau yang atasnya jadaa, ya apa? Boleh naik atau turun, tapi plus nanti. Kalau turun nambahi, kalau naik susu pakai kembalian nanti ada. Itu istilahnya jubron itu, as-su'ud wan nuzul. Wadah ya? Gampang ini onta ini. Cuman ngapalkan, perlu ngapalkan gitu aja. Antum kalau apal nadomnya Zubat, udah langsung ngapal semua tadi. Naik-naiknya onta itu. Yang gampang setelah di atas 130. Antum apalkan nadom Zubat tentang zakat onta ini, langsung ngapal semua tadi. Kan naiknya kan tidak beraturan tadi ya. 25, 36, 46. Ya. Nah, naiknya tidak beraturan. Naik berapa dari sebelumnya? Loh, ini apa ukuran kok naiknya segitu? Udah ta'abud, itu sudah tuntunan dari Rasulullah SAW. Gitu. Nggak bisa, kenapa kok nunggu naik segitu? Nggak usah kenapa-kenapa, sudah. Dari Rasulullah SAW nggak usah kenapa. Langsung, faham nggak paham, kalau dari Rasulullah terima aja. Mesti baik. Nggak ada yang nggak baik. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.